Welcome to RDV Talk di tahun 2026. Teman-teman, kita sudah memasuki tahun baru. Apa sudah punya rencana untuk hidup kita? Bagaimana kita dapat hidup seimbang, jasmani dan rohani, dan mendapatkan kebahagiaan? Apa yang usaha kita agar kita dapat mendapatkan itu? Pertama-tama, kita harus memiliki goal. Goal kita apa? Yang paling utama, menurut saya, kita harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kita harus hidup sehat, kita harus memiliki relasi yang baik dengan Sang Pencipta, dan tentunya setelah itu kita membina relasi yang baik dengan sesama kita. Itu ya teman-teman ya. Dan apa itu yang harus kita lakukan di tahun ini agar kita hidupnya lebih bermakna? Seperti kita ketahui ya, tahun jubileum telah ditutup, tahun pengharapan. Tapi walaupun pintu suci telah ditutup, kita harus tetap mempunyai harapan dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya harapan, kita hidup itu seperti tidak berarti dan seperti mayat hidup karena kita tidak punya harapan. Bagaimana mencapainya? Kalau saya pribadi, saya punya rencana, saya mesti membaca buku-buku yang memberi inspirasi kepada saya dalam menjalani hidup yang tentunya tidak mudah dan tentunya tidak sempurna, tapi saya akan mencoba seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Sekarang di usia bertambah, kita lihat apa yang membuat kita bahagia ya teman-teman. Kalau kita hidup berkecukupan dan kita tidak punya satu goal dalam hidup, itulah hidup itu memang membosankan. Kita mesti menyibukkan diri. Apa yang membuat kita bahagia? Tidak ada orang yang dapat memberi kita kebahagiaan. Cuma diri kita sendiri yang mencari kebahagiaan itu di mana. Dan menurut saya kebahagiaan itu tidak berasal ujuk-ujuk dari diri kita sendiri. Tapi itu adalah rahmat Tuhan. Dan kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Itu menurut saya dan menurut pengalaman saya. Saya sedang membaca buku ini teman-teman. Wasiat dan Petua Santo Ignatius dari Loyola. Ini buku luar biasa, memberi saya inspirasi. Apa arti kebahagiaan? Menurut Ignatius Loyola, kebahagiaan itu bukan hanya kesuksesan dan kita memiliki financial yang luar biasa, tapi kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kita diciptakan itu adalah untuk memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Luar biasa ya teman-teman. Ketika membaca buku ini, saya benar-benar kaget. Ternyata seorang Ignatius Loyola, dia juga begitu sulit untuk bagaimana menjalani hidupnya dengan ambisi yang begitu tinggi. Dan saya merasa apa yang kita inginkan kalau kita tidak memiliki keselarasan dengan Tuhan, itu sia-sia teman-teman. Saya cerita ya, Ignatius Loyola itu adalah seorang bangsawan perwira yang memiliki cita-cita ingin mempersunting seorang putri yang sebenarnya itu impian yang sangat tinggi, tapi dia berusaha untuk mencapainya. Dia memiliki potensi untuk itu, tapi impiannya itu hancur lebur. Tuhan memakai dia untuk kemuliaannya, sampai akhirnya dalam keadaan tidak berdaya, dia mendapatkan Tuhan penciptanya. Itulah kebahagiaan satu-satunya dalam hidup dia. Ketika dalam satu peristiwa dia mempertahankan suatu benteng karena dia memiliki panggung, dia ingin ada prestasi kan, dia memang punya tujuan secara duniawi ingin
tampil, ingin menjadi suami seorang putri. Tapi ketika tiba-tiba kakinya tertembak dan dia menderita luka, dia harus berbaring di situ, ya. Dia membaca buku-buku yang hanya dia dapatkan, ada buku-buku tentang Santa Santo dan tentang Sang Pencipta. Akhirnya hidupnya berubah. Tetapi itu tidak mudah, teman-teman. Tidak ujuk-ujuk langsung dia berubah dan dia langsung bisa religius. Tidak, perlu proses jatuh bangun. Pasti apa yang dialami Ignatius Loyola itu pun kita sebagai manusia kita alami. Kita tidak mengharapkan kita menjadi seorang santa atau santo, tapi dari ke hari kita coba hidup ke arah kekudusan. Saya merasa terhibur saya membaca buku ini, mana saya melihat perjuangan seorang Ignatius Loyola. Bagaimana dia selalu dikejar dengan masa lalunya yang kelam, sehingga ketika mau melangkah ke masa depan, itu ada hambatan besar yang membuat dia susah melangkah. Saya merasa sebagai manusia, kita pun pasti mengalami seperti itu. Kita pun pasti memiliki masa-masa kelam di masa lalu. Tapi di sini saya mendapat pencerahan yang teman-temannya yang saya akan sharingkan kepada teman-teman bahwa masa lalu itu kalau kita bawa terus, itu pikiran kita itu yang merusak hidup kita. Masa lalu kita tutup, kita move on, kita lakukan apa yang bermakna di masa yang sekarang dan yang akan datang. Itu ya teman-teman. Masa lalu, luka-luka masa lalu, stop sampai di sini. Tahun 2026 ini biarkan luka itu di belakang, kita anggap itu sudah sembuh. Jangan kita bawa terus, kita carry terus tuh luka. Seperti kita backpack kita tuh berat banget dengan luka-luka masa lalu. Ini ya, ini pengalaman saya juga ya. Teman-teman, saya sering merasa backpack saya berat banget. Kok bagaimana ya melepaskan backpack saya? Termasuk tas saya tuh yang tiap hari saya carry itu berat banget. Itu seperti saya punya luka-luka masa lalu saya bawa terus entah sampai kapan. Tapi Tuhan sangat baik memberi saya kesempatan untuk mengenal Ignatius Loyola, bagaimana perjuangannya sampai hingga akhirnya dia menjadi Santo Ignatius Loyola. Gitu ya teman-teman. Semoga inspirasi ini ya dapat kita renungkan bagaimana di tahun 2026 itu. Apakah luka-luka kita mau kita bawa terus? Apakah kita nggak mau berubah? Dan lebih parah lagi, luka-luka itu kita bawa terus dan kita melukai orang lain. Seperti ada satu peristiwa, saya sedang marah dengan seseorang. Saya keluarkan, karena tipikal saya itu tidak bisa menyimpan ya teman-teman. Saya keluarkan. Setelah saya mengeluarkan, itu saya lega. Lega, saya marah, saya keluarkan, saya lega. Dan anak saya suatu hari menegur saya, Mama, kenapa Mama mesti marah-marah sampai meletup-letup seperti itu? Itu anak saya itu masih usia remaja. Saya bilang begini, karena daripada Mama stroke, mendingan Mama keluarkan. Ya, tapi orang yang mendengar Mama marah, dia yang stroke. Anak saya ngomong gitu. Itu saya jadi renungkan. Tiap kali saya mau marah, mau mengeluarkan amarah saya teringat Tuhan bicara melalui anak saya. Sehingga saya tahan emosi saya. Saya berdoa, pengampunan, melepaskan kemarahan saya itu. Akhirnya pelan-pelan saya menjadi manusia baru. Saya bisa menahan emosi dan akhirnya saya tidak melukai orang-orang. Luka kita yang lama belum sembuh, tapi kita buat luka baru dengan melukai orang-orang, terutama orang-orang sekitar kita yang harusnya adalah sesama kita yang harus kita saling mendukung. Itu ya teman-teman. Semoga kita semua mari belajar bersama untuk mendapatkan hidup bermakna dan ke arah kekudusan. Terima kasih, Tuhan berkati, tetaplah di Faith Talk.